Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kemurahan Tuhan, pagi ini kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Hari ini kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita yang mati bagi kita, bangkit dan kemudian naik ke surga. Dan kita umat pilihannya, umat pilihan yang ditebus, sudah selayaknya kita memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita akan menjadi saksi atas karyanya yang besar. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai yang ke-9. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai bumi ia sangat dimuliakan. Puji nama Tuhan, demikian Mazmur kita. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah dengan siap, sedia bersuka cita bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, sebab Tuhan maha besar, Dia Allah yang layak dipuji dan ditinggikan.
sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Meshak Morib. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat di rumah masing-masing. Pagi ini kita bisa menikmati perayaan besar hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengar pagi ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengan tema yang harus kita gumuli di dalam kebaktian pagi hari ini, yaitu kemuliaan Kristus dalam pengharapan. Kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa yang baik, Yesus Juru Selamat kami, yang oleh karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan kami kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus dan memberikan kami pengharapan, dan pengharapan kami tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yang akan dinyatakan Tuhan Yesus pada waktu kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau bicara lagi di hati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Siapkan setiap hati yang di sini untuk menjadi tempat di mana benih firman-Mu akan tertanam, memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Bicaralah di hati kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita baca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia memberikan mata kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya, bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan kebangkitan Dia dan dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah ditetapkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
jemaat yang adalah tubuh yang yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Untuk kita sekalian, terpujilah nama Tuhan. Ya, kemuliaan Kristus dalam pengharapan. Dalam Efesus, kitab Efesus ini, dalam pengantar perjanjian baru, itu kitab ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dari ayat 1, pasal 1 sampai pasal yang ketiga, dan itu bicara tentang dogma atau doktrin. Dan yang kedua, pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, itu bicara tentang pengalaman praktis. Jadi kita sedang bicara tentang kemuliaan Kristus dalam pengharapan, ada di dalam pasal 1, dan itu berarti kita sedang berbicara tentang doktrin atau dogma. 2 istilah ini perlu saya memberikan penjelasan kepada saudara-saudara sekalian. Doktrin itu adalah keyakinan atas satu kebenaran oleh satu umat atau agama tertentu terhadap kebenaran itu di bawah wewenang atau kekuasaan, seperti kita gereja di bawah kekuasaan gereja, yaitu gereja kita adalah sinodal, kongregasional sinodal, dan itu ada di bawah di dalam persidangan umum Gereja Kristen Alkitab Indonesia untuk menentukan semua ajaran, dogma atau doktrin gereja kita. Yaitu tentang Yesus, tentang Allah, tentang Trinitas, tentang Roh Kudus, bicara juga tentang gereja, dan lain-lain. Keselamatan teristimewa dalam kitab Efesus ini dibicarakan. Itu kita sebut dogma, keyakinan bersama dalam satu otoritas atau wewenang gereja. Doktrin itu keyakinan pribadi seseorang akan kebenaran yang diyakini di dalam kehidupannya. Ini hanya pengantar buat kita supaya kita mendalami apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ya, kemuliaan Kristus yang kita bicarakan hari ini yaitu bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan posisi dan kedudukan Yesus Kristus. Saya melihat paling tidak dalam kitab Efesus ini kita dapat melihat ada beberapa posisi yang begitu penting. Di dalam studi saya kita bisa lihat ada 4 hal yang penting kemuliaan Kristus dibicarakan. Yang pertama, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Dan kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-43. Kebangkitan Kristus sama seperti ketika dia keluar dari kubur dan pagi-pagi itu bertemu dengan perempuan-perempuan. Dan dia ada bersama dengan perempuan-perempuan itu, khususnya Maria Magdalena pagi hari itu. Tapi dia tidak mengenal siapakah. Karena Yesus sudah memiliki tubuh kebangkitan yang sudah dimuliakan oleh Tuhan.
Kita juga bisa lihat bagaimana dua orang yang berjalan ke Emmaus menceritakan tentang Yesus yang disalib, dianiaya, disalib dan dikuburkan dan sudah bangkit. Berita kebangkitan dibicarakan dan Yesus bersama mereka dalam perjalanan itu, tapi mereka tidak mengenal siapakah Yesus itu. Yesus adalah sudah memiliki tubuh kebangkitan. Kita juga bisa lihat pada waktu murid-murid di Yerusalem, di atas, di rumah di loteng di tingkat atas, pintu terkunci. 2 kali Yesus intervensi, datang waktu Thomas tidak ada dan waktu Thomas ada. Yesus tiba-tiba intervensi masuk, berdiri di depan murid-murid dan memberikan salam damai sejahtera buat kamu semuanya. Pada waktu dia masuk ke dalam ruangan terkunci itu, karena Yesus sudah memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan ini juga akan kita peroleh pada waktu kita dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kalau kita yang hidup, kita juga akan mengalami tubuh kemuliaan ini, tubuh kebangkitan itu, tubuh kemuliaan, di mana kita akan dirubah dalam sekejap. Ini semua kita peroleh karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia yang sulung, mati dan dikuburkan dan bangkit dan mengalami tubuh kemuliaan itu di dalam kehidupannya. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam tubuh, dalam kemuliaan Yesus Kristus itu, yaitu takhta kemuliaan. Ini berhubungan dengan Yesus Kristus sebagai Raja. Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Dan ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan itu sudah dinubuatkan dari kelahirannya, dari keturunannya. Kita bisa lihat bahwa Yesus adalah Raja. Bahkan dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan bertakhta di atas takhta yang tinggi. Dan saudara-saudaraku, kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang pasal 8 ayat yang ke-55. Itu cerita mengenai Stefanus, dia dianiaya, dirajam dengan batu. Tapi saudara-saudaraku, dia masih bisa menengadah ke langit dan pintu surga terbuka dan dia bisa melihat Yesus berada duduk di sebelah kanan Allah di Bapa di surga. Ini membawa kemuliaan di dalam hidupnya. Sehingga dia siap untuk berdoa bagi orang-orang yang menganiaya. Itu membawa dia untuk dia siap menanggung segala penderitaan oleh karena Injil Yesus Kristus itu. Takhta kemuliaan, kita ingat kalau bicara mengenai takhta, maka saudara-saudara kita ingat bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia yang akan datang untuk memimpin kita, memerintah bersama-sama pada kerajaan 1000 tahun yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bicara tentang kemuliaan Kristus, yaitu kemuliaan pengadilan. Ya, saudara-saudara, pengadilan di dalam dunia ini memang mulia, terhormat. Tetapi kemuliaan di dalam Yesus Kristus berhubungan dengan kemuliaan dalam pengadilan. Yaitu Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa Yesus akan menjadi hakim
atas kita. Dia yang akan mengadili kita dengan adil dan benar. Saudara-saudaraku, kemuliaan Kristus juga sebenarnya menunjukkan kepada kita hadirat, kemuliaan hadirat Allah. Itu berbicara tentang kehadiran Yesus di dalam semua peristiwa kehidupan orang-orang percaya. Matius 17 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kehadiran Kristus, kita bisa lihat bagaimana kemuliaan itu dinyatakan di hadiratnya Tuhan. Mereka menikmati kemuliaan Tuhan. Yesus hadir pada waktu Petrus hampir tenggelam, dia diangkat. Ada kemuliaan pada waktu di pantai itu, Galilea itu, Yesus menunjukkan kemuliaannya. Murid-murid mengalami kesulitan, tapi dia hadir. Hadiratnya ada di sana dan kuasanya dinyatakan sehingga murid-murid itu menikmati kemuliaan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan. Teks atau konteks di dalam pembacaan kita sebenarnya bicara tentang apa? Dalam beberapa ayat yang saya kutip di sini, baik itu pasal 1 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saudara-saudara, itu berkata, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kamu mendapat bahagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai segala sesuatu yang bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Ayat yang ke-11. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya menaruh harapan pada Kristus menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat yang ke-12, kemuliaan di sini bicara khusus tentang kemuliaan, tentang keselamatan kekal yang kita peroleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan kekal yang kita peroleh ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kemuliaan di dalam pengharapan kita. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikan jaminan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, konteks ini betul-betul menunjukkan kepada kita kemuliaan Injil Yesus Kristus yang membawa keselamatan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan bahwa keselamatan itu adalah bukan usaha manusia, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat konteks ini bicara secara khusus, yaitu kemuliaan Injil Yesus Kristus. Kemuliaan yang menyelamatkan ketika seseorang beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengalami kemuliaan Injil itu dalam hidup. Apa itu yang dia rasakan? Yaitu keselamatan, hidup kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup itu ada di dalam Yesus. Kemuliaan Yesus itu adalah hidup yang ada di dalamnya. Ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, kita mengalami kemuliaan kekal itu. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan 2-13 dikatakan,
bahwa hidup itu ada di dalam anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup itu ada di dalam Yesus. Siapa yang memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dan itu apa, saudara-saudara? Itulah sorga yang kekal, yang kudus dan mulia bagi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kemuliaan dalam pengharapan. Hal yang kedua, kenapa kita begitu yakin bahwa kalau kita mendengar Injil, percaya kepada Yesus, kita mengalami kemuliaan sorga itu ada di tangan kita. Kita menjadi orang yang percaya dan kita punya iman kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Karena saudara-saudaraku, dalam ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-14, kita lihat di sini bahwa dan Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat 14 jelas bagi kita bahwa kenapa kita yakin? Karena iman percaya kita itu diteguhkan, dikuatkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kapan pengalaman itu terjadi dalam hidup kita? Ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu yang meteraikan kita, yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan itu merupakan jaminan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita berani berkata bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bukan moga-moga, bukan hanya sesuatu ilusi, tetapi kita yakin benar bahwa kita akan mengalami hidup kekal itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus sumber kemuliaan di dalam pengharapan. Bagaimana respons yang harus kita berikan? Paulus memberikan pengalaman jemaat, memberi respon jemaat di Efesus atas kemuliaan Kristus di dalam pengharapan mereka. Kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Itu kita bisa lihat di sana respon yang diberikan, yaitu ucapan syukur. Mengucap syukur, saudara-saudara. Orang yang percaya dan mengalami kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu harus bersyukur kepada Allah. Bahwa apa? Kita sudah memperoleh sesuatu yang luar biasa dalam iman kita. Di situ dikatakan, ya, Paulus mengucap syukur. Setiap kali dia berdoa, dia mengingat akan beberapa hal. Dan ini pola yang sering dipakai oleh Paulus dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5 sampai 16, juga di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ketiga, dalam Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4 dan 5. Kita lihat di sana pola ini sering dipakai oleh Rasul Paulus untuk terus setiap kali mengingat jemaat. Dia mengingat atas pengalaman-pengalaman rohani yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Apa itu, saudara-saudaraku? Di situ dikatakan yang pertama, dia ingat atas iman orang Efesus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 itu, dia mengucap syukur. Karena orang-orang Efesus punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan iman yang hanya sekedar
Iman yang sekali kita bertobat percaya kepada Yesus, kita mengalami kepastian yang dijamin oleh Roh Kudus, hidup kekal di sorga yang mulia itu. Dan saudara-saudaraku, Paulus bicara, mengucap syukur atas iman orang percaya. Iman yang sebenarnya yang aktif, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berkembang, iman yang teguh dan kuat, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga, oleh kedudukan, oleh harta, oleh pangkat, oleh derajat, ataupun apapun, tidak mempengaruhi kita karena kita percaya punya pengharapan kekal di sorga. Iman itu yang ada di dalam pengalaman orang Kristen di Efesus. Dan saudara-saudaraku, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Iman itu harus mengingatkan kepada kita rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak kerja keras, tidak usaha yang berat, kita hanya beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kemuliaan kekal di sorga untuk selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang didoakan di dalam dasar ucapan syukur, kita lihat di situ atas kasih orang-orang Efesus kepada sesama orang percaya. Oh saudara-saudaraku, rupanya kita lihat di sini, ini adalah satu gerakan yang luar biasa. Ada cinta kasih yang bertumbuh, ada kepedulian yang ada nyata di dalam kehidupan orang-orang di Efesus. Mereka ada tolong menolong satu dengan yang lain, ada gerakan-gerakan sosial yang dilakukan di antara satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong. Itulah dikatakan ada kasih orang-orang yang sungguh kepada satu dengan yang lainnya. Ini kemuliaan yang Tuhan nyatakan ketika kita bertobat dan Tuhan taruh di dalam hati kita, hati yang diperbaharui, hati yang ada kasih dan kepedulian. Dan saudara-saudaraku, ini adalah usaha yang harus terus menerus, karena perintah Tuhan Yesus Kristus yang terutama dan yang utama kita harus jalankan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ya, dia mengucap syukur atas pengharapan orang Efesus akan kemuliaan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara, ini pengharapan kita. Bukan hanya sekedar menunggu kedatangan, tapi kedatangan yang membawa segala jaminan. Tadi kita sudah dengar bahwa secara disempurnakan, ada yang kita terima di dunia ini, keselamatan kita sudah terima, disempurnakan menjadi nyata pada waktu kita ada di dalam kemuliaan, di dalam pengharapan kita itu akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam bagian yang ketiga dari pengucapan syukur ini, saya mau katakan pada saudara-saudara, mari kita siap sedia kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Tetapi kita harus tetap siuman, sadar, berjaga-jaga. Banyak sekali ajaran Yesus yang luar biasa di dalam pengalaman dia waktu masih ada di dalam dunia. Kita harus berjaga-jaga, harus seperti 10 anak darah itu, 5 yang siap, ada lampu, ada pelita yang berminyak, tapi ada 5 yang tidak. Kita juga harus bersiap-siap kalau waktu Yesus datang, ada yang diangkat, tapi ada yang ketinggalan. Karena itu saudara-saudaraku, pengharapan kita ini, kita ingin menikmati kemuliaan dan kemuliaan itu sempurna dalam hidup kita. Maka kita harus siap sedia
untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hal yang kedua yang berhubungan dengan respon Paulus ini, kita lihat di sini, yaitu permohonan, doa, syafaat yang dinaikkan di dalam ayat yang ke-17 itu. Dikatakan di sini, memohon agar orang-orang Efesus mendapat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dalam ayat yang ke-15 dan 16, saudara-saudara, apa yang Yesus katakan atau Paulus katakan di sini sebenarnya ingin supaya kita belajar mengenal Tuhan. Hikmat di sini adalah kemampuan istimewa yang Tuhan beri. Dia berharap supaya semua orang Kristen yang ada di Efesus, mereka punya pemahaman hikmat yang dari Tuhan untuk mengenal kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan baik. Dikatakan juga bukan roh hikmat saja, tetapi juga wahyu. Wahyu ini adalah proses terjadinya firman Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Alkitab yang kita punya adalah firman Allah yang sempurna, yang menjadikan bagi kita, mengajar kita, membawa kita untuk menikmati kemuliaan kekal yang akan kita dapat di sorga. Roh hikmat dan wahyu. Kita harus berdoa supaya generasi kita sekarang mengalami roh hikmat dan wahyu, supaya mereka betul-betul mengenal Yesus Kristus secara pribadi, supaya mereka sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, supaya sungguh-sungguh mau menikmati kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam hidup mereka. Yang kedua, memohon agar Ia membuka mata hati orang-orang Efesus agar mereka mengerti kemuliaan Kristus dengan terang dan jelas. Harus kita berdoa supaya kita diberikan pelita di dalam hati kita. Hati kita menjadi terang. Hati dan mata hati kita terbuka untuk kebenaran yang sungguh dari Tuhan. Untuk melihat kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Dan ayat yang ketiga, bagian yang ketiga, dia berdoa agar orang-orang Efesus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ya, dan mendudukannya sebagai raja. Saudara-saudaraku, kita bisa lihat dua hal ini. Kuasa kebangkitan Kristus itu luar biasa. Berapa minggu yang lalu saya sudah katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, kerinduan Paulus ialah untuk mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Itulah Injil Yesus Kristus, dan kita harus sungguh-sungguh lihat di sini bahwa kita sungguh mengalami Injil Yesus Kristus, bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus menjadi kemuliaan di dalam Tuhan. Dan kita harus melihat Yesus yang sekarang kita percaya ada raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai raja. Dalam kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Kita yang hidup, kita akan diberikan tubuh yang baru. Bersama saleh-salehnya kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan masuk untuk memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun itu. Saudara-saudara, inilah yang kita katakan pengharapan di dalam kemuliaan Kristus. Pengharapan di dalam kemuliaan Kristus itu bahwa orang percaya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan memerintah di kerajaan 1000 tahun itu. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita sudah bisa melihat bahwa kemuliaan Kristus dalam pengharapan
membawa kepada kita supaya kita sungguh-sungguh bersyukur karena iman percaya kita itu tidak sia-sia, karena iman percaya kita itu membawa keselamatan, iman percaya kita itu membawa kepada pengalaman-pengalaman yang baik dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk keselamatan kekal yang kita sudah peroleh di dalam kemuliaan Kristus itu. Kita juga harus bersyukur untuk Roh Kudus yang menjadi jaminan yang pasti atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur untuk iman, kasih, dan pengharapan yang Tuhan berikan di hati kita. Kita jaga itu, iman kita tidak luntur, tidak lemah. Iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita jaga supaya kasih kita di antara satu dengan yang lain makin kuat. Di antara satu dengan yang lain menjadi berkat satu dengan yang lain. Kita berdoa supaya pengharapan kita yang nanti pengangan-angan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oh, kita akan bersama dengan Tuhan. Ya, itu diberikan jadi nyata oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur untuk hati yang terbuka. Mau belajar mengenal Yesus tiap-tiap hari. Mari jemaat kita semua. Pagi ini kita sudah belajar tentang kemuliaan Kristus di dalam pengharapan kita. Jelas bagi kita, Paulus memberikan pelajaran yang sangat baik bagi kita. Karena itu, mari sekali lagi saya mengundang kita semua, beberapa hal ini menjadi dasar ucapan syukur bagi kita semua. Apalagi di tengah-tengah segala pencobaan yang berat kita hadapi bersama, kesulitan, sakit penyakit, virus dan lain-lain yang sekarang merongrong hidup kita. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan, di dalam kemuliaan surga yang kekal menjadi tujuan bagi kita. Amin. Ya, mari saudara-saudara bersama dengan semua orang percaya pada segala waktu di semua tempat, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bangkit berdiri di tempat dan kita akan bersama mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk menikmati ibadah bersama pada saat ini. Terima kasih untuk kemuliaan luar biasa sorga yang indah, yang mulia menjadi pengharapan kami. Dan iman percaya Tuhan karuniakan kasih dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat kami begitu yakin atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa. Kami berdoa untuk tentara laut, udara,
darat, kepolisian, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Untuk saat-saat ini mereka ada bekerja keras untuk melindungi bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan tolong Bapak Jokowi dan juga semua orang yang ada di sekitar dia yang menolong, membantu dia. Tuhan memberkati program-program mengatasi kesulitan yang ada di negeri ini. Tuhan memberkati jalan lancar. Tidak lama lagi kami semua sudah keluar dari segala kesulitan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami. Tuhan tolong mereka tidak ada kesempatan untuk bekerja lagi. Kami berdoa Tuhan Engkau mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Memberkati mereka ya Bapa, kami taruh dalam tangan Tuhan. Nanti sesudah ini Tuhan buka jalan lebar untuk dapat pekerjaan yang lancar. Kami juga mohon Tuhan Engkau nolong anak-anak kami yang belajar, yang kesulitan belajar. Kami berdoa supaya Tuhan tolong mereka sehingga semester yang akan datang lebih lancar dan diberkati oleh Tuhan. Buka akal budi mereka, penuh hikmat, roh wahyu. Tuhan janjikan dan Tuhan memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menolong dan memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk roh-Mu dan untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk hambanya Pendeta Meshak Morib yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semuanya boleh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, bahwa di dalam kemuliaan Tuhan selalu ada pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, jika ada yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, kami tunggu sampai jam 12 di gereja. Dan jika ada yang rindu melalui transfer, boleh lihat link yang tertera di bawah ini. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan kemuliaan itu ada, hanya di dalam Tuhan kita mau menyampaikan hormat pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan.
berkat dan penutup kami serahkan pada Bapak Gembala. Ya, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu dan untuk Roh-Mu. Kami memberkati semua jemaat, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga, rumah tangga mereka, memberkati anak-anak semua. Tuhan memberkati, dan Tuhan saat ini kami mengakhiri ibadah ini. Kami sungguh membutuhkan berkat-Mu yang terakhir buat kami semuanya. Karena itu kepada saudara-saudara jemaat, arahkan hatimu pada Tuhan. Bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan damai sejahtera dalam Roh Allah yang kudus, kiranya memberkati dan membawa saudara sekalian menikmati kemuliaan Tuhan yang penuh pengharapan itu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih.